Ini dia Poco M5 dan ya udah rilis di Indonesia secara resmi jadi handphone baru penerus Poco M4 kemarin coy. Dan apakah ini bisa menggeser the real OG Poco M3 Pro 5G si paling HP gue? Ya, kita bakalan bahas di video ini. Kita juga udah minta ke teman-teman buat tanya soal handphone ini si M5. Banyak pertanyaan menarik dan kita udah rangkum, jadi kita jawab aja di video kali ini. Anyway, halo semua, dengan gua Ali di channel Nyantai. By the way, channel kita baru aja nyentuh ke 50.000 subscriber. Jadi kita juga lagi ngadain giveaway challenge ya. Hadiah itu menarik banget, dapat M4 sama M3. Kalian bisa cek lagi detail lengkapnya kalau kalian mau ikutan giveaway-nya di sini, oke? Dan langsung aja buat si handphonenya yang sekarang ini udah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 penerus G96 kemarin, so seharusnya ada performa dan fitur lebih fresh nih di handphonenya. Tapi sayang nih, G99 ini hype-nya tuh nggak cuma Poco aja yang bawa. Banyak kompetitor pula yang lomba-lomba launching handphonenya dengan SoC yang sama. Bahkan punya tagline keunggulannya masing-masing. Kayak Tecno udah rilis ya, Realme juga bentar lagi mau keluarin handphonenya pakai G99 pula. Ya lu tau lah, mereka itu waro-waroinnya pakai apa tagline-nya. Dan Poco cuma pakai tagline generasi maksimal aja buat si Poco M5-nya sekarang. Maksudnya apa nih? Maksimalnya itu di mana nih? Dan cocok pakai julukan apa nih kira-kira si handphonenya? Intinya sih ya, gue lebih suka sama desainnya si Poco M5 kali ini. Lebih keren dibanding generasi sebelumnya. Kalem, sederhana, tapi tetap identitas Poconya itu kuat dan nggak cuma ikut-ikutan tok desainnya kayak handphone keluaran sekarang. Ini tetap ada kamera bump-nya ala pixel yang digedein cuy. Jadi kayak tampil lebih beda. Di sisi belakang juga udah ada tekstur kulit druk dari bahan polikarbonat dengan durabilitas yang oke punya, nggak kopong. Matte finish juga nggak bikin fingerprint magnet. Sampingnya flat ya, jadi enak buat dipegang. Bobotnya ya so-so lah ya, 200 gram dengan ukuran juga yang standar di handphone sekarang. Samping kanannya ada volume, power button, rangkap fingerprint juga. Di atasnya ada jack 3,5 mili sama IR blaster. Di kirinya ada SIM tray non-hybrid. Di bawahnya ada mic, USB Type-C, dan speaker. Ya standar lah. Terus di bagian layarnya juga udah pakai anti gores bawaan. Dapat jelly glass, ya lumayan lah buat proteksi awal si handphonenya. Desain layar punya kamera depan water drop punya dengan dagu yang masih cukup tebal ya. Dan sebenarnya cepet-cepet keluarin si versi Pro-nya sih kalau ada ya. Yaitu soal displaynya tuh menurut gua agak sayang, masih IPS gitu. Beda sama M4 Pro yang udah AMOLED. Jadi kayak kerasa downgrade gitu ya. Ya walaupun nggak sepenuhnya gitu. Moga ngejawab juga nih pertanyaan kalian gitu ya. Jadi si Poco ini tuh nggak secara mentah downgrade handphone ya. Kabarnya tuh kalau lu pengen yang AMOLED ada lagi di seri Poco M5s-nya. Yang M5 ini nggak dipakein AMOLED biar tetap ekstrim harganya. Ya kata mereka gitu sih. Ya seenggaknya enak lah buat lu main game. Udah 90Hz dynamic refresh rate-nya, brightness-nya di 500 nits HBM, layarnya masih gede di 6,58 inci di resolusi Full HD+, kacanya Corning Gorilla Glass 3, dan buat seorang gamer casual handphone di sini ya, menurut gue sih responsivitasnya juga udah cukup aman, gak ada ghost touch ataupun touch delay saat pengetesan layarnya. Ya enak lah. Paling minusnya buat yang penyuka always on display ya otomatis fitur ini absen karena belum AMOLED ya. Lalu ke bagian dalamnya, sekali lagi ini speknya udah pakai G99 MediaTek Helio, chipset 4G terbaru yang punya tenaga oke banget. Cuma ya memang untuk performanya itu maksimalnya di sekitaran angka 330.000 aja untuk Antutunya. Ya bukan buruk sih karena pilihan RAM-nya itu cuma di 4GB aja dengan storage 64 atau 128GB doang. Kalau misalkan masuknya 6GB, mungkin skor Antutunya itu bisa naik lagi cuy. Lah kenapa bisa gitu? Ya jelas dong, perbedaan angka RAM tuh ya multitaskingnya ya pastinya otomatis semakin lebih enak. Serta testing Antutu otomatis juga versi lite-nya kalau pakai RAM kecil. Sebenarnya sih ya ini gue agak sebel aja gitu. Kenapa 2GB tambahan itu cuma jadi virtual RAM doang cuy. Tapi ya sebenarnya bukan berarti jelek banget gitu. Dari OS-nya udah dapat Android 12 di MIUI 13. Masih lancar pula multitaskingnya, masih nyaman pula pemakaiannya, serta di testing sintetis lainnya masih oke kok untuk di kelasnya. Dari Geekbench singlenya itu dapat di 554 poin, multinya itu dapat di 1931 poin, terus 3D Mark-nya itu dapat angka slingshot-nya itu di 3480, serta wildlife-nya di 1194 cuy. Sama GFX Bench-nya 1080p, T-Rex off-screen itu dapat di 63 fps. Ya, memang ini bukan G99 terbaik memang ya. Karena sokongan RAM-nya cuma 4GB jadi kurang maksimal ya. Cuma setidaknya buat main game ini masih beneran oke kok. Sama si Gary juga udah tes sampai pakai game turbonya ya. Sekalian ngejawab pertanyaan kalian juga nih soal tes gamingnya, oke? Jadi di handphone ini kan ada nih namanya itu game booster. Sebutannya mereka itu game turbo 5.0. Ini ada fungsinya nggak sih?
Nah, jawaban itu ada. Di tes pakai game Genshin Impact kerasa bedanya. Pertama, dari grafik CPU-nya itu ketika mode on itu lebih menarik grafiknya. Nggak spiking terus pergerakan garisnya. Lalu di garis frame rate-nya pun juga nggak ada stuttering dan juga interframe-nya pula. Ya walaupun di real test-nya ini nggak meningkatkan performa yang kayak gimana gitu. Cuma fiturnya ini bisa ngamanin FPS biar nggak sering ngedrop aja gitu. Kayak di tes langsung gamenya, si Genshin ini game turbo itu cuma ngamanin 8 FPS doang pas lagi ulti di lock. Yang sebelumnya itu cuma 8 fps jadi 16 fps. Tapi kalau saat roaming ya kayak tadi gue bilang, ya FPS sama aja rata-ratanya. Defaultnya paling rendahnya itu di 30 fps ya. Ya masih bisa dibilang playable lah. FPS-nya kadang drop ke 16 kalau lagi combo-combo ulti. Coba settingan 60 fps sebenarnya lebih oke. FPS itu bisa ngangkat ya dari 28 sampai 58 fps yang mana itu lebih smooth. Buat baterainya pemakaian itu 3% per 10 menit dengan suhu belakang dan depannya itu di rata-rata 36 derajat Celcius yang mana itu aman banget. Kalau PUBG defaultnya itu dapat di balance 30 fps. Kalau mau main di frame rate lebih gede masih bisa pakai grafik smooth, lumayan bisa dapat di 37 sampai 40 fps. Buat main game ini sih menurut gue masih oke banget. Bisa di 40 fps. Tapi sayangnya buat gyroscope-nya itu masih virtual. Jadi nggak rekomend pakai gyroscope untuk PUBG. Buat baterainya main 15 menit pakai handphone cuma makan baterai di 4% doang. Suhunya pun juga sama, lebih adem malah ya, yaitu depan belakangnya di 34 derajat Celcius. Ini cakep banget. Lalu Mobile Legends juga sudah sangat-sangat aman ya buat push rank pakai handphone ini ya boleh banget. Gue coba di rata kanan udah bisa disikat abis 59 sampai 60 fps. Buat suhunya itu pemakaian 17 menit cuman 35 sampai 34, malah lebih turun ya. Depan belakang itu sekitaran segitu aja. Dan juga baterainya untuk pemakaian 17 menit cuman drop 5% doang. Ini gokil ya. Dan CODM defaultnya dapat di medium. Buat main game ini bisa main di 49 sampai 60 fps. Tapi sayangnya buat grafiknya itu nggak ada settingan yang high-nya. Buat suhunya sih di layar 34 derajat, belakangnya kurang lebih sama juga, masih sama-sama adem. Jadi buat game ini pun baterainya sama-sama irit, yaitu di 3% doang selama permainan 8 menitan. Ini irit banget. Dan Wild Rift ya, ini game yang paling smooth daripada game lain yang kita tes ya. Langsung dihajar rata kanan, settingan bawaannya masih bisa tahan di 55 sampai 60 fps. Bahkan pas war juga masih bisa tahan FPS itu turun cuma di 58 fps doang. Sedangkan untuk suhunya buat permainan 25 menit gaming ya, layar itu di belakang itu cuma 35 derajat Celcius dan layar itu 34 derajat Celcius. Masih sama-sama adem. Bahkan baterainya pun cuma makan 77% doang. Bisa dapat berapa tuh game tuh kalau misalnya push rank. Ini rekomend banget lah kalau kalian mau push rank lama di Poco M5. Sama satu lagi nih requestan yang dari kalian komen gitu ya, yaitu cobain pakai emulator PS2 minimal game Mortal Kombat. Di sini kita udah tes juga, ini lancar banget gamenya, tapi mesti pakai settingan Vulkan. Jangan pakai yang OpenGL karena GL itu gila banget lemotnya. Sama paling ada beberapa objek juga yang nggak bisa render secara proper. Tapi kalau dalam gameplaynya ini aman banget cuy. Jadi pengalaman gaming di handphone M5 ini di sini poinnya tuh kita bakal dapet yaitu adalah tahan baterai yang cukup lebih awet ditambah suhunya pun nggak panas. At least ya lu bisa main game di handphone ini lebih lama dan lebih aman cuy. Cuma kalau performanya ya memang di sini tuh mungkin karena RAM-nya masih 4 GB juga dan chipsetnya ya ini bukan seri Dimensity juga. Ya alhasil ya nggak segila itu jadinya. Tapi nice lah performa buat di handphone ini. Tapi kalau menurut kalian gimana nih untuk performa Helio G99 buat dipakai M5 ini? Coba komen di bawah ya. Sama sedikit nih gue mau bahas soal Helio G99 ya. Karena si G99 ini kan pertama juga kita review di video ini ya. Kalau dibandingin sama G96 atau versi sebelumnya sebenarnya itu ada perbedaan yang lumayan cuy. Kayak di core besarnya aja dia itu clock frekuensinya sekarang itu naik di 2,2 GHz. Lalu arsitektur prosesornya pun juga upgrade ya. Dari 12 nanometer turun ke 6 nanometer. Ini keren banget. Yang seharusnya sih ini bisa naikin performanya lagi. Tetapi karena performanya ini nggak menunjukkan peningkatan yang gila, menurut gue nih SoC ini malah menunjukin efisiensi yang lebih baik menurut gue. Kelihatan dari baterai yang sedikit lebih jinak buat main game, plus juga suhunya itu nggak ada yang overheat pas lagi main game. Dan ya diklaim pula dari websitenya mereka ya seperti itu juga. Cuma sekali lagi, G99 ini sebenarnya bisa punya potensi yang lebih. Either naikin spek bagian SoC-nya lagi atau dari segi eksternalnya kayak RAM-nya lebih besar lagi. Yang nggak tahu sih, ya gue cuma pede aja si G99 itu bisa lebih kenceng aja cuy. Kalau kita balik ke handphonenya lagi, ya buat utilitas handphonenya ya
Masih 4G konektivitasnya, ya karena pakai Helio juga bukan Dimensity. Terus Bluetoothnya udah versi 5.3. Buat sensor masih aman, kecuali tadi gyroskopnya itu ya masih virtual. GPS-nya aman, ada NFC juga. Terus speakernya ya masih mono lah, belum stereo. Kalau untuk kameranya, di handphone ini punya 3 setup kamera. Yang utamanya itu 50 megapiksel wide, 2 megapiksel makro, sama depth sensor ya. Dan untuk hasil fotonya sih menurut gua ini unik banget. Ketika handphone di kelasnya pada nge-boosting saturasi biar lebih vivid hasilnya, tapi gambarnya itu jadi kurang, di Poco M5 ini malah lebih kalem mainnya. Mainnya itu nggak boosting saturasi, jadi lebih netral warnanya yang secara nggak langsung gue suka sama hasilnya. Ya memang bukan gue suka karena hasilnya wah banget, tapi hasilnya ini paling enak buat kalian utak-atik sih. Dari dynamicnya pun juga cukup oke, nggak sekedar boost shadow ataupun turunin highlight aja. Ini masih di ranah yang pas ya buat hasil kamera di harga segini. Cuma kalau mode malam memang gua nggak bisa ngasih penilaian yang positif buat handphone ini, karena ya standarnya aja ya udah gitu. Ditambah lagi untuk night mode-nya itu gua malah ngerasa kualitas gambarnya jadi semakin kurang karena muncul banyak noise-nya. Gue sih nggak merekomendasikan ini ya, karena memang kameranya itu ya sedikit agak haus cahaya cuy. Kalau kamera depan juga begitu, mirip-mirip karakteristiknya dengan kamera utama di bagian belakangnya. Agak sedikit haus cahaya, cuma ya di kualitas yang sedikit di bawahnya aja. Ya simpel aja gitu gue bahasnya. Sedangkan untuk perekaman video, belum ada upgrade sama sekali. Masih sama, cuma di Full HD 30 fps doang dan tanpa stabilizer. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa, cuma buat di kelas ya, sekali lagi gua sih no comment kecuali sudah ada handphone yang bisa kasih stabilizer dengan kualitas yang bagus juga gitu. Bukan sekedar cropping biar nggak getar aja, terutama di kelasnya. Mantap, gue lagi nyobain Poco M5 Pro ya. Ini di resolusi Full HD 30 fps by the way. Jadi gimana menurut kalian nih? G99 ditaruh di Poco M5, kameranya gimana? Walaupun kalau lihat ya emang ada penurunan sedikit di kamera dari G96. Tapi menurut gue enggak juga sih. Gue udah nyobain juga, lihat audionya, warnanya, dan gue rasa ini more than fine. Kalau lo mau bikin report, mau jalan-jalan kayak misalnya gue lagi di sini nih gitu, atau lo mau ngabarin orang-orang aja ya, menurut gue oke lah. Cakep banget, mantap. Terakhir soal baterai, ini punya kapasitas di 5000 mAh dengan pengecasan 18 watt. Ya nggak cepet-cepet banget ya, butuh waktu hampir 2,5 jam buat ngecas ke fullnya lagi. Jadi ini handphone yang paling enak casnya itu ya pas lagi tidur aja lah. Tapi aneh nih, si Poco itu di paketannya ngasih charger yang 22 watt tuh. Kenapa bisa begitu ya? Ya nggak tahu sih ya. Ya oke lah, kita kesimpulan aja. Tapi sedikit gue mau kasih opini soal Poco-nya dulu ya. Yang sebenarnya banyak banget pertanyaan ketika si handphone ini rilis. Gue tuh nggak tahu kalau kalian bisa nangkep cara pikir gue atau enggak. Coba aja kita diskusiin di kolom komentar nanti, oke? Jadi di perilisan ini sebenarnya agak unik menurut gue. Yang biasa Poco itu ada lini M4, M4 Pro ataupun 5G-nya. Sekarang cuman ada M5 sama M5S aja. Nggak ada M5 Pro atau belum ada M5 Pro-nya. Ya udah sih sebenarnya nggak bermasalah banget soal itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari jajaran speknya, seharusnya itu M5 ini jadi penerusnya ya M4 Pro dong, karena peningkatan dari G96 ke G99. Tapi kenapa Poco malah turunin serinya jadi M5 aja? Apakah standar Pro sekarang itu harus 5G? Ya nggak tahu gue ya. Jadi better Poco tunggu chipset 5G gitu buat ngisi seri Pro-nya mungkin. Ya mungkin aja gitu ya. Sama kalau lu ngerasa nih Poco M5 itu speknya lebih bagus daripada M5S, itu di bawahnya gitu ya. Ya itu sebenarnya salah juga cuy. Padahal udah jelas ya M5 itu kan pakai Helio G99.
M5S itu pakai G95, yang mana itu 2 generasi di bawah G99 cuy. Ini memang aneh banget ya. Kata mereka pun itu juga jadi sebuah pilihan sebenarnya. Yang mana M5 itu buat maksimalin performanya di harga yang ekstrim, jadi kita bisa expect nih harga tetap murah. Dan yang M5S itu mungkin bisa jadi di harga yang sama pula, tapi speknya itu lebih rata, lebih balance dibanding ya cuman sekedar SoC kenceng. Jadi di M5S itu memang udah dapat SoC G95 ya, SoC lama, tapi lu bisa dapat layar AMOLED, chargingnya 33 watt ya, dan kameranya ada 4 setup, kayak wide-nya itu di 64 megapiksel, ultra wide-nya di 8 megapiksel. Itu gila nggak sih? Jadi memang Poco ini kayak kasih pilihan ke lu semua, mau yang lu mau full performance di G99, apa yang balance yang kayak spek lainnya juga oke. Itu yang harusnya kalian pilih nantinya di Poco seri yang sekarang ini. Dan kenapa Poco itu harus bermain di harga yang murah sih kalau menurut gua? Ya, maksud gua bertanya seperti itu ya. Gua rasa kalau misalkan di harga 3 jutaan untuk dapat performa all around yang bagus, harusnya penggunanya itu juga nggak bakalan keberatan buat beli si Poco M5 yang agak sedikit mahal harganya. Lebih baik killer di spek tertingginya daripada killer untuk di harga termurahnya. Ya nggak sih? Ya kalau menurut kalian gimana? Gue sih mikirnya kayak gitu cuy. Ya tapi sih buat saat ini setidaknya ya lo bisa mendapatkan pilihan handphone G99 murah lagi dari si M5 ini. Karena mereka tetap jualnya itu di harga 2 jutaan doang. Dan kita lihat lagi nih, 2 jutaan di mana ya? 2 jutaan itu di mana maksud gue gitu. Dan apakah bisa ngalahin kompetitornya? Soalnya buat di kelasan ini jelas banget lawan besarnya itu ya si Tecno, bukan si Realme. Kita lihat aja permainan si M5 kali ini, karena hari ini rilis juga videonya, produknya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Poco M5. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway challenge kita di 50.000 subscriber karena dapat hadiah 6 buah handphone ya. Dan jangan lupa juga kasih pendapat tentang handphone ini di kolom komentar, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya di deskripsi. Sama yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.